Pemirsa yang budiman, kita masih di dalam perjalanan hidup Sayyidah Saudah, yaitu merupakan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua setelah Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Saudah, beliau memiliki jiwa yang lembut, jiwa yang pemaaf, menerima apa adanya, dan begitu berusaha untuk menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak peristiwa yang pernah dilalui oleh beliau. Bahkan beliau ini termasuk salah seorang wanita yang membagi atau memberikan giliran malamnya untuk Sayyidah Aisyah. Sebab beliau sadar, Sayyidah Saudah sadar bahwasannya Sayyidah Aisyah itu termasuk istri yang disayang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demi menyenangkan hati Nabi Muhammad, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya berikan malamku untuk Aisyah. Engkau tidak perlu menggilir diriku. Saya sudah cukup meninggal dunia sebagai istri. Bagiku itu adalah sebuah hal yang mulia dan agung. Tanpa engkau penuhi hak-hakku, saya gugurkan hak-hakku itu untuk Aisyah. Demi menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Nabi sebetulnya tidak ingin membebani seorang Saudah di dalam mengurus beliau, di samping karena usia Saudah yang sudah memulai senja. Tapi pada saat yang sama Sayyidah Saudah juga tidak mau dilepas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pada akhirnya Sayyidah Saudah menghadiahkan giliran malamnya untuk Sayyidah Aisyah. Pernah ada satu kejadian, ini dua orang ini dekat banget seperti adik dan kakak, atau bahkan seperti ibu dan anak. Pernah suatu saat mereka berdua berkumpul di rumah Sayyidah Aisyah. Lagi ngobrol, tiba-tiba ada seorang sahabat mengantarkan makanan yang enak waktu itu, dihadiahkan kepada mereka. Sebab biasanya sahabat suka untuk mengantarkan makanan di mana di saat Rasulullah sedang berada di rumah Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Saudah sebagaimana layaknya manusia pada umumnya sempat kecewa dalam hatinya. Kenapa kaum muslimin? Kenapa sahabat kok lebih perhatian kepada Nabi ketika saat Nabi berada di rumah Sayyidah Aisyah? Sehingga itu menimbulkan sedikit kekecewaan. Ketika dihadiahkan makanan, kata Sayyidah Aisyah, "Saudah makan." "Enggak, saya enggak suka, saya enggak makan." "Makan dong, kan udah disediain." "Enggak, saya enggak makan." "Kalau kamu enggak makan, saya colekkan, saya oleskan ke mukamu." "Enggak, saya enggak mau makan." Akhirnya benar diambilin sedikit, diolesin ke muka Sayyidah Saudah oleh Sayyidah Aisyah. Dan saat itu Nabi sedang melihatnya. Kemudian Nabi yang tadinya membiarkan kaki beliau di salah satu di antara mereka, akhirnya Nabi bersandar kepada Sayyidah Aisyah dan mengatakan, "Saudah, kamu rela digituin sama Aisyah?" "Ya enggak ya Rasulullah." "Kalau begitu balas dong," katanya. Akhirnya dibalas oleh Sayyidah Saudah. Akhirnya keduanya saling mencolekkan makanan sehingga membuat Nabi ketawa melihat kejadian tersebut. Beliau ketawa yang menimbulkan suasana cair ketika mereka saling tegang dan ada yang sensitif, memiliki perasaan yang tidak enak, tapi dibikin cair oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiba-tiba terdengar suara, yang itu adalah suara Sayyidina Umar. "Ya ibadullah," katanya. Kata Nabi, ini ada Umar," katanya. "Ayo masuk ke dalam. Masuk, bersihkan muka kalian, ntar kelihatan Umar nantinya." Akhirnya keduanya masuk ke dalam kamar dan membasuh keduanya sehingga tidak kelihatan oleh Sayyidina Umar. Itu Sayyidah Saudah, karena beliau gemuk, minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat melakukan haji untuk tidak ikut bareng-bareng bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga gara-gara Sayyidah Saudah yang minta izin kepada Nabi,
itu kaum muslimin memiliki alasan dan memiliki dasar di dalam haji untuk lebih ringan berkah daripada gemuk yang dimiliki oleh Sayyidah Saudah. Jadi gemuk ini bukan suatu hal yang tidak bagus, tapi banyak hal dan hikmah di balik kegemukan seseorang. Demikian sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.